to my YouTube channel Nanda Yulianti. Di video kali ini adalah konten pertama gue membahas diet Korea. Jadi kalian harus nonton sampai akhir karena di akhirnya aku akan memberikan kesimpulan worth to try atau enggak, dan kalian bisa turun berapa kilo nanti aku akan jelasin di akhirnya. Pastiin kalian subscribe dulu channel gue dan tonton terus sampai akhir, oke? Jadi besok udah mulai dietnya. Ini sekarang kita belanja dulu. Ada harganya dong. Kita makan umbi-umbian. Berarti aku beli banyak ya? Beli sekalian apa ya? Kalau apel Fuji aja kali ya? Karena mulai diet, gue akan coba nimbang ya guys. Ini megang kamera dan kondisi gue belum pup 55,9, 56 lah ya. Oke. Hari ke-0 sebelum Ayu diet. Tujuh, 2, 4, 5. Day 1. Selamat makan siang. Hai guys, jadi aku baru aja kelar nge-gym. Tadi aku nge-gym sekitar 2 jam. Ini sekarang udah jam 8:30 malam. Terus aku mau update untuk hari pertama aku menjalani diet Ayu ini. Jadi selama aku menjalani diet Ayu ini aku nggak ngerasain sakit perut. Aku nggak ngerasain perutnya perih karena otomatis makanan aku sedikit. Terus cuman aku pas lagi di tengah kelas gitu, aku malah ngerasain kebelet pup. Tapi kebelet pupnya tuh bukan yang pakai mules, pakai yang sakit perut gitu, enggak. Tapi emang bener-bener yang kayak no effort gitu loh. Jadi kayak emang pengen pup aja kayak gitu. Terus kalau update-nya selama aku olahraga, aku nggak yang kayak lemes, nggak yang kayak nggak ada energi gitu. Jadi aku tetap stabil selama olahraga, nggak tiba-tiba ngedrop, nggak tiba-tiba yang lemes kayak gitu, enggak, gitu aja. Terus ini sekarang aku coba ini ya, update berat badan. 55,9, which means tidak ada perubahan.
kan. Aku panasin lagi udah habis. Makan malam guys, jadi aku sekalian mau update. Hari ini aku nggak olahraga, jadi dietnya makin kerasa gitu. Terus sampai hari ini aku belum pup guys, sumpah. Dan aku bingung banget kenapa belum pup. Dan hari ini juga aku mulai ngerasain lapar, jadi udah mulai kerasa pengen makan nasi, pengen makan penyetan, pengen makan indomie, udah mulai ngerasain. Jadi semoga aja bisa berhasil besok hari terakhir. Sarapan. Malam diet terakhir. Selamat dinner. Jadi sambil aku dinner, aku bakalan cerita-cerita sedikit soal pengalaman hari ini. Jadi aku hari ini nge-gym. Aku tadi nge-gym sekitar 2 jam. Terus selama nge-gym sih aku nggak yang lemes, nggak kehabisan energi, ya kayak biasanya aja. Terus kalau untuk pencernaan, sampai detik ini, sampai hari ini hari terakhir aku diet Ayu, aku belum buang air besar. Aku nggak bisa pup guys. Jadi harusnya sih mindset aku kalau makan ubi harusnya pencernaan lancar ya, tapi ini enggak. Aku sama sekali udah nggak mulus lagi. Mulus terakhir kali itu pas yang diet Ayu pertama, hari pertama, dan itu pas kelas, dan itu kayak ketahan dan nggak bisa keluar udah. Habis itu nggak mulus lagi, jadi nggak pengen buang air lagi kayak gitu. Terus tadi siang juga ngerasanya, tadi siang sih ngerasa enek gitu, udah mulai ngerasa enek karena ubi kan manis ya, jadi makan siangnya tuh makan ubi dan udah 3 hari makan yang manis gitu, jadi kayak rasanya udah mulai enek gitu, jadi butuh yang asin-asin gitu loh mulutnya situ. Jadi aku tadi akhirnya makan ubi cuman setengah doang, terus udah deh biar nggak enek-enek amat. Jadi abis itu toh aku nge-gym gitu loh, jadi kayak mendingan aku minum air putih terus aja karena aku bener-bener nggak kuat makan ubi banyak-banyak gitu. Nah tadi kalian udah lihat sendiri prosesnya gimana pas gue diet, termasuk Taca juga. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan gue udah masukin juga kita turun berapa kilonya. Tapi nanti gue bakalan tetap rekap di akhir ini, dan kita bakalan ngobrolin menurut kita apa kendalanya, dan termasuk itu worth atau enggak buat dicoba kalian. Jadi kalian harus tahu gitu ya. Kita fast forward dari hari pertama. Iya, lu dulu apa gue dulu? Lo dulu deh. Dari hari pertama apa yang lo rasa? Jadi karena gue kerjanya cuma di meja, maksudnya nggak yang mobile, jadi nggak terlalu nggak terlalu capek. Cuman gue ngerasa di jam-jam siang ke sore itu tuh gue ngantuk banget sampai gue ketiduran. Jadi gue tuh tidur.
Oh ya, lo ketiduran tuh hari pertama ya? Oh iya. Dia Nah, ketiduran dong di ketiduran dan kantor. untungnya orang-orang masih pada di sana dan hujan juga kan. Ya udah terus gue terus bangun-bangun loh, kan gue ke kamar mandi nih, buang air kecil, terus habis itu pas gue balik ini dong keringetan. Kayak keringet dingin gitu. Keringet dingin. Habis itu lo hari pertama kebelet pup nggak? Enggak sama sekali. Gak sama sekali ya. Oke. Nah, kalau gue hari pertama gue lancar banget, gue gak ngerasa lapar, gue gak ngerasa lemes. Gue udah update sih tiap harinya kayak gitu kayak gimana. Pokoknya dia gue lancar-lancar aja di hari pertama. Kendalanya itu sama kita berdua nggak bisa pup di hari pertama. Terus kalau untuk keringet dingin gitu gue enggak sama sekali. That's why kalau gue diet gue malah barengin sama olahraga biar diet itu gak kerasa kayak gitu. Terus kita ke hari kedua. Oke. Hari kedua itu gue nggak olahraga gue, jadi udah mulai kerasa agak pengen macam-macam gitu loh. Jadi sebenarnya sama sekali bener sih menu dietnya Ayu itu nggak bikin lapar. Nggak bikin lapar. Bener-bener nggak bikin lapar, cuman kepengen makan macam-macam aja. Mana godaan banyak. Dan makannya dia kan juga gak bervariasi ya. Kalau diet Ayu ini kan 3 hari kita makan itu terus. Dan di hari kedua ini tuh gue udah mulai ngerasain bosen makannya. Terus udah mulai kebayang pengen makan macam-macam gitu loh. Terus lebih kerasa juga dietnya gara-gara gue nggak workout, itu dia. Terus kalau lo? Oh iya. Kalau gue sama jadi mulai gumoh tuh sama ubi. Wah, di hari ketiga sih tuh. Iya, hari ketiga tuh puncaknya. Hari kedua tuh gue udah mulai, aduh ya Allah makan ubi tuh sebenarnya satu aja cukup, cuman gue kayak ngerasa kalau kita makan satu doang pasti nutrisinya beda segala macam. Jadi gue sebenarnya gini kalau gue itu lapar, maksudnya perut gue yang kerucuk-kerucuk gitu. Kalau gue lu nggak ya? Enggak. Kalau gue tuh perut gue kerucuk, gue nggak pengen makan gitu loh, maksudnya. Ya. Soalnya tahu, jadi mindset kita tuh karena kita tahu lagi diet, terus udah gitu kita tahu makanan apa yang harus kita makan. Yang tadinya lapar tuh gue jadi males makannya karena mau gue mesti makan ubi kayak gitu loh. Nah itu yang gue malah rasain di hari ketiga. Oh, hari ketiga ya? Gue hari ketiga benar-benar ngerasanya udah nggak bisa makan ubi lagi. Ini deh perpaduan dari 3 menu itu pagi, siang, dan malam itu manis semua gitu loh. Jadi kayak nggak asin-asin, nggak ada asin-asinnya kayak gitu kan. Terus yang pas di hari ketiga itu gue udah bener-bener yang enak banget. Gue cuma makan setengah ubi. Yang ketiga iya ubi yang lo kasih kan panjang gitu kan. Itu gue cuma setengahnya doang, gue bisa makannya. Sampai hari ketiga gue juga belum pup. Sama, gue hari ini belum. Gue pup hari keempat, itu pun berkat bantuan obat. Oh iya, obat ini biar lancar itu karena dibantu sambel. Nah, for your information juga guys, gue kayak gini gara-gara gue gadoin sambel. Jadi istilahnya lu 3 hari makan hambar, terus habis itu lu dikasih sambel yang berminyak, yang ada sedikit mecinnya, terus yang pedes. Jadi radang gue, jangan ditiru ya guys, gitu. Harus sih. pelan-pelan. Menurut lo diet ini cocok gak buat lo? Gue cocok, tapi gue akan melakukan sebulan sekali aja. Iya, benar. Maksudnya buat biar gini kan, gue kan nih, jadi gue ceritain kita gue setelah Ayu diet 3 hari ini tuh gue ngerasa porsi gue jadi dikit. Terus habis itu gue sekalianin aja nih gue diet kalau kayak gitu. Ya udah, akhirnya sampai sekarang pun gue masih sama, cuman agak gue bedain lah, agak gue improve sendiri cara dietnya. Tapi gimana ya, yang penting gue masih gak bosan lah, bosan, biar gue bisa lama nih diet kayak gini. Jadi gue lauknya banyak, masih dikit. Terus habis itu malamnya gue minum WRP lagi. Lo masih lanjut ya? Gue masih lanjut sampai sekarang, masih gue agak boncos ya keuangan. Coba aja kan. Nah, terus habis itu gue semenjak Ayu, jadi selama Ayu gue sama sekali gak olahraga. Kalau lu kan versi olahraga ya, gue tuh yang gak bisa. Gue tuh selama Ayu gak bisa produktif. Gue selama Ayu gak bisa produktif, akhirnya gue udah kelar Ayu. Karena udah lemes itu ya? Lemes banget, kalau gue lemes. Oke. Ya, jadi gue akan melakukannya sebulan sekali, dimana gue lagi gak olahraga gitu misalnya. Sampai sekarang gue masih turun. Oh iya, gue masih turun. Oh iya, gue tuh mau mengkalkulasikan ya, gue lupa banget. Jadi yang terakhir kali, pokoknya di hari keempat kita nimbang itu, gue gak ngerekam sih, tapi gue akan record di sini, gue bakalan memperlihatkan kalian di sini. Jadi gue itu awal 55,9 dan terakhir kali di hari keempat, jadi udah final, benar-benar udah selesai diet Ayu. Hasilnya gue cuman turun 2 kilo doang dengan gue berolahraga rutin. Sedangkan Aca
Taca itu dari 72,45 72,45 jadi 68,9. 3,5 kilo. Oke, nah gitu guys. Jadi Taca tanpa olahraga 3,5 kilo, gue yang dengan olahraga 2 kilo. Jadi kalian bisa dapat gambaran, bukan berarti diet ini tuh cocok untuk semua. Pertama juga kalian harus tahu berat badan kalian itu terdiri dari apa aja gitu. Maksudnya adalah bisa aja kalian beratnya kayak gue 56, tapi kandungannya kan bisa aja lemak, bisa aja air, bisa aja otot. Masa otot kalian yang tinggi, kalian yang harus pelajarin adalah jangan ngelihat angka di timbangan. Karena gue ngerasa gini, gue pernah nih tergendut, gue kan 80 ya, 60 terus habis itu gue diet biasa jadi 75. Akhirnya gue start gym. Di gym gue yang sebulan full gue nge-gym terus gitu, gue cuma turun dari 75 jadi 71 atau 72. Tapi oke, gue cuma turun 2 kilo kurang ya, tapi yang gue rasain longgar semuanya beda. Gue malah kerasanya lebih susut gue pas nge-gym daripada pas gue cuma diet. Walaupun berat badannya cuman turun sedikit. Apa lebih bagus lagi kalau misalnya kalian di tempat gym, kalian harus tahu timbangan yang bisa ukur ini loh. Maksudnya kayak kadar air kalian berapa, kadar lemak kalian berapa, massa otot kalian berapa. Nah itu lebih kelihatan. Nah di hari pertama kalian mengukur pakai itu, di hari terakhir kalian mengukur pakai timbangan yang ada di tempat gym juga. Jadi itu lebih kelihatan gitu loh hasilnya. Jadi intinya nih cuman secara garis besarnya. Jadi kalau buat kalian yang mau ikut diet Ayu tapi kalian sendiri belum mengetahui apa yang badan kalian butuhin, lebih baik jangan mulai dulu. At least tahu lah ya gambaran dari pengalaman kita, dari yang nggak olahraga dan yang berolahraga perbedaannya 3,5 sama 2 kilo turunnya. Itu menyimpulkan juga kalau ikut diet ini kebalikannya Taca, gue nggak cocok. Oh ya. Gue nggak cocok. Satu, yang jelas food gue nggak lancar. Itu karena pasti kurang serat dan nggak ada sayurnya. Nah itu, sedangkan ini gue nggak makan nasi, gue nggak makan sayur kayak gitu. Jadi rasanya gimana gitu. Terus udah gitu menunya manis semua. Terus yang jelas kalau dari gizi jelas nggak seimbang sih ya. Sama sekali nggak seimbang. Nggak ada 4 sehat 5 sempurnanya kayak gitu. Terus mungkin penyebab gue juga turunnya nggak terlalu banyak kayak orang-orang di sana itu karena jam tidur gue kurang. Jadi jam tidur gue masih nggak teratur. Jam tidur gue sebenarnya nggak teratur karena gue sering banget begadang. Nah itu yang kalian nggak boleh lakuin juga. Nah kalian bisa tentuin deh tuh kira-kira cocok apa enggak kalian untuk ngikutin diet ini, dan jangan asal nyoba juga. Disclaimernya aku mau ngingetin guys, diet ini bukan untuk jangka panjang ya. Maksimal aja yang gue baca di artikel 5 hari ya. Maksimal banget 5 hari. Kita 3 hari udah bisa. 3 hari ya. 3 hari aja udah bisa turun lumayan, itu udah bagus banget karena kita aja 3 hari juga udah cukup berat. Cukup berat. Walaupun nggak lapar, bener-bener nggak lapar. Nggak lapar yang gue harus makan. Oke guys, gitu aja. Good luck buat yang mau nyoba, dan semoga kalian bisa mendapat gambaran, dan kalian juga setelah ini bisa menentukan harus nggak sih kita nyoba diet ini. Tapi guys, ini yang kita obrolin bukan karena kita siapa atau apa, ini berdasarkan emang true story kita aja. Kalian like, comment, dan subscribe channel ini, dan nanti ditunggu konten-konten selanjutnya kita akan nyobain diet Korea yang lainnya. Oke? Bagus. Bye.